kita memamerkan alutsista kita, dan ini juga sebagai sebuah bentuk transparansi kepada publik bahwa APBN telah digunakan untuk membeli peralatan-peralatan ini. Bangga produk lokal, 112 alutsista dipamerkan. Jokowi sebut bentuk transparansi kepada publik. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merayakan HUT ke-76 pada 5 Oktober 2021. Dalam menjalankan tugas pokok sebagai alat pertahanan negara, TNI terus berkembang, baik dari sisi sumber daya manusia atau SDM maupun alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Ada yang berbeda pada peringatan ke-76 Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 2021. Selain digelar upacara di halaman Istana Merdeka pada Selasa 5 Oktober 2021, juga dipamerkan sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik negara di jalan sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. Usai memimpin jalannya upacara, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau deretan alutsista milik TNI yang dipamerkan di depan Istana Merdeka Jakarta. Jokowi Ma'ruf juga didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Jokowi tampak berdialog dengan Hadi di depan deretan kendaraan taktis yang dipamerkan tersebut. Dalam keterangannya usai peninjauan pameran alutsista, Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-76, memamerkan alutsista sebagai sebuah bentuk transparansi kepada publik bahwa APBN telah digunakan untuk membeli peralatan-peralatan tersebut. Presiden berharap dengan digelarnya pameran alutsista tersebut, masyarakat bisa lebih mengetahui alutsista apa saja yang dimiliki oleh TNI, terutama peralatan yang jarang diketahui seperti peluncur roket Astros atau Artillery Saturation Rocket System. Mantan wali kota Solo itu juga menyampaikan bahwa alutsista yang dipamerkan merupakan pembelian yang relatif baru. Yang mencontohkan, Astros dibeli pada tahun 2014 lalu dari Brazil, jadi kelihatan sekali barangnya, masih barang baru semuanya. Beberapa jenis alutsista yang ditampilkan yaitu 2 unit kendaraan taktis ringan Serpa Light Scout, 35 unit kendaraan taktis Anoa, 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle atau ILSV Armored Personnel Carrier, dan 2 unit Rantis Bushmaster. Selain itu ada 19 unit P6 ATAF, 26 unit kendaraan rudal Mistral, 2 unit BTR-4, 1 unit Alligator, 2 unit APC Turangga, 5 unit MLRS, RM-70 Vampire dan Tatrapan, 2 unit Oerlikon Sky Shield, 4 unit MLRS Atros, dan 6 unit Armored Chaser 155 mm. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut alat utama sistem senjata atau alutsista yang dimiliki TNI semakin bagus. Meski begitu, alutsista yang dimiliki tidak sebagus milik beberapa negara maju. Saat meninjau, kata Mahfud, Presiden Jokowi juga sempat berpesan kepada Menhan Prabowo untuk mencari alutsista yang lebih bagus lagi. Menurut Mahfud, Prabowo mengaku siap atas permintaan yang dilayangkan oleh Jokowi. Dia menjelaskan saat ini TNI jauh lebih profesional, baik dari segi kemodernan alutsista yang dimiliki maupun kemampuan pengetahuan yang kian komprehensif. Sebagaimana diketahui, realisasi belanja program modernisasi alat utama sistem pertahanan senjata atau alutsista dan non-alutsista atau sarana dan prasarana Matra Darat Kementerian Pertahanan sebesar Rp6,05 triliun pada tahun 2020. Kemudian alokasi total anggaran modernisasi alutsista dan non-alutsista sebesar Rp32,48 triliun pada tahun 2021. Adapun dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022, alokasi program modernisasi alutsista dan non-alutsista Kementerian Pertahanan meningkat menjadi Rp43,26 triliun. Sebagian informasi, kekuatan militer Indonesia menurut Global Firepower berada di peringkat 16 dunia dengan skor Power Index sebesar 0,2684 pada tahun 2021. Di kawasan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kekuatan Republik Indonesia bahkan berada di peringkat pertama. Sementara dilansir dari Kompas.com, Global Firepower mendapatkan kekuatan militer Indonesia berada di posisi ke-16 pada 2021 dengan skor 0,2684. Posisi kekuatan militer Indonesia dinilai unggul dari beberapa negara tetangga. Thailand berada di peringkat 26, Vietnam posisi 24, dan Australia peringkat 19. Merujuk data Global Firepower, TNI Angkatan Udara memiliki 15 helikopter serang, 188 helikopter, 1 tanker fleet, 17 unit misi khusus, 109 armada latih, 64 armada transportasi, 38 armada serangan khusus, dan 41 unit pesawat fighters maupun interceptors.
TNI Angkatan Darat mempunyai 332 tank, 1.430 kendaraan lapis baja, 63 unit peluncur roket, 366 towed artillery, dan 153 self-propelled artillery. Kemudian TNI Angkatan Laut didukung dengan 7 kapal frigate atau kapal perang, 24 corvette atau kapal perang kecil, 179 kapal patroli, 10 mine warfare, dan 5 kapal selam. Dan saya sampaikan pada saat itu, secepatnya terminal ini harus diselesaikan. Jangan menunggu-nunggu lagi. Dikerjakan jangan 1 shift, dikerjakan 2 shift, 3 shift. Karena kita sangat kekurangan kapasitas terminal. Secepat-cepatnya. Sah jadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Presiden Jokowi setujui merger Pelindo. BUMN Pelabuhan PT Pelindo 1-4 resmi merger. Adanya penggabungan ini menjadikan Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo 1-4 akan segera diresmikan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan peraturan presiden atau Perpres oleh Presiden Joko Widodo. Usai Kepala Negara menerbitkan balai tersebut, Erick berharap Pelindo Group menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia untuk menyeimbangkan pasar di sektor kelautan, khususnya menekan tingginya biaya logistik. Dalam Disnatalis ke-40 Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten yang disiarkan secara virtual pada Jumat 1 Oktober 2021, Erick mengatakan Presiden Joko Widodo tanda tangan Perpres penggabungan Pelindo dan berharap dengan penggabungan tersebut akan kembali menyeimbangkan pasar dengan infrastruktur yang Pelindo punya dan terus menekan upaya biaya logistik. Dengan penggabungan Pelindo 1 hingga 4 menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero ini, maka biaya logistik bisa lebih ditekan. Kini biaya logistik di Indonesia masih sangat mahal, yakni 24%. Jika dibandingkan dengan negara lain yang di kisaran 11%, angka tersebut sangat tinggi. Usai merger, semua entitas Pelindo Group berada di payung PT Pelabuhan Indonesia Persero. Karena itu, pemegang saham menargetkan terminal peti kemas Pelindo Group masuk dalam 8 terminal terbesar di dunia. Erick mencatat penggabungan perseroan dalam satu payung holding BUMN kepelabuhan akan diikuti dengan pembentukan subholding. Tujuannya, subholding bisa mendorong kegiatan-kegiatan operasionalnya. Sebagai operator utama sejumlah pelabuhan di Indonesia, keberadaan 4 perseroan dalam satu holding baru juga dinilai mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi, di mana layanan di satu pelabuhan akan sama dengan pelabuhan lainnya. Bahkan merger Pelindo Group diyakini bisa membuat kualitas layanan logistik di tanah air semakin meningkat. Keberadaan holding pun mampu menekan biaya logistik yang kini tercatat masih berada di level 23,5% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka tersebut berbeda dengan Malaysia yang hanya mencapai 13% dari PDB negara tersebut. Berdasarkan biaya logistik ini sangat berpengaruh pada indeks kemudahan berusaha yang selama ini menjadi perhatian calon investor untuk berinvestasi di sebuah negara. Meski demikian, sisi negatifnya juga harus diperhatikan, khususnya terkait keberlangsungan usaha anak dan cucu perseroan. Ihwal pemutusan hubungan kerja atau PHK pun menjadi pertimbangan lain dalam proses merger. Sebelumnya, Kementerian BUMN memutuskan untuk menggabungkan atau merger perusahaan pengelola pelabuhan Indonesia. BUMN yang digabung tersebut adalah Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Setelah proses merger, perusahaan gabungan ini resmi beroperasi mulai 1 Oktober 2021. Dilansir dari Liputan6.com, dalam sosialisasi merger yang dilakukan oleh seluruh Pelindo, Direktur Utama Pelindo 1 Prasetyo mengatakan, penggabungan ini merupakan milestone perjalanan pelabuhan di Indonesia dan juga rencana strategis dari pemerintah selaku pemegang saham untuk membuat layanan pelabuhan menjadi lebih baik. Dalam merger ini, PT Pelindo 2 akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, dapat perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Direktur Utama Pelindo 2 yang juga OC Integrasi Pelindo Arif Suhartono menyampaikan salah satu alasan utama integrasi Pelindo 1 hingga 4 untuk menekan biaya logistik karena sebelumnya ada ketidakefisienan. Hal yang melatar belakangi pelaksanaan merger ini berkaitan dengan logistik. Biaya logistik yang ada di Indonesia sekitar 23% pada 2015 sampai 2019 dan kontribusinya 2,8% berasal dari logistik berkaitan dengan air. Pada Jumat 1 Oktober 2021, Arif mengatakan kontribusi pelabuhan sekitar 1,4%. Ini akan lebih besar dari land transportasi dan inventory.
Selain itu, manfaat untuk perekonomian nasional, standarisasi bisnis, dan pelayanan pada pelindo pasca merger diharapkan berdampak pada penurunan biaya logistik secara bertahap. Efisiensi biaya logistik ini dapat membantu meningkatkan ekonomi nasional.